Reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, reformasi birokrasi merupakan upaya keberlanjutan yang setiap tahapnya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai usaha untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan terhadap sistem birokrasi serta perubahan fundamental dalam cara penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, yang melatar belakangi adanya reformasi birokrasi yang bersumber pada buku saku Reformasi Birokrasi Sekjen DPR RI tahun 2022. Pertama, praktek KKN masih berlangsung hingga kini. Masih ada penyalahgunaan wewenang di kalangan aparatur pemerintah yang menghambat terciptanya pemerintahan bersih dan akuntabel. Yang kedua, kualitas pelayanan publik belum memenuhi harapan publik. Layanan yang diberikan pemerintah seringkali lambat, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, tingkat efisien, efektivitas, produktivitas belum optimal. Proses birokrasi seringkali memakan waktu lama, tidak terkoordinasi dengan baik, dan kurang produktif dalam mencapai hasil yang optimal. Keempat, tingkat transparansi dan akuntabilitas masih rendah. Informasi mengenai proses dan hasil kerja pemerintah seringkali kurang jelas, sehingga masyarakat sulit memantau dan menilai kinerja birokrasi. Yang kelima, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai masih rendah. Banyak pegawai yang kurang profesional, tidak disiplin, dan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi untuk melayani masyarakat. Kelima masalah ini menunjukkan perlunya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari beberapa penjelasan tadi, maka mengapa reformasi birokrasi sangat penting? Karena dengan adanya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintah yang profesional, efisien, dan transparan, sehingga dapat menciptakan kepercayaan kepada masyarakat. Tujuan reformasi birokrasi menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2024, yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik. Untuk memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, terdapat dalam 3 periode roadmap. Pada gambar tersebut terdapat 3 fase reformasi birokrasi nasional. Untuk saat ini, Indonesia akan memasuki babak baru reformasi birokrasi, yaitu fase ketiga. Pada fase atau tahap ketiga, diharapkan dapat menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia, dapat dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan 8 area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi. Pertama, manajemen perubahan. Mengubah pola pikir dan budaya kerja ASN menjadi lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. 2. Deregulasi kebijakan. Menyederhanakan aturan yang tumpang tindih untuk mendukung efisiensi dan pelayanan publik. 3. Penataan organisasi. Menyesuaikan struktur organisasi agar lebih profesional, efisien, dan tepat berfungsi. 4. Penataan tata laksana. Meningkatkan sistem, proses, dan prosedur kerja untuk efektivitas birokrasi, termasuk melalui digitalisasi. 5. Penataan SDM aparatur. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan ASN berbasis sistem merit. 6.
penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan pelaporan kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. 7. Penguatan pengawasan, memastikan tata kelola yang bersih melalui pengawasan internal, eksternal, dan partisipasi masyarakat. 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, mewujudkan layanan yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut dampak positif dari penerapan reformasi birokrasi. Pertama, mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Efisiensi pengelolaan pemerintah. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan publik. Sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE merupakan contoh keberhasilan reformasi birokrasi. SPBE merupakan inovasi digitalisasi yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah secara daring, seperti pengurusan KTP, pembayaran pajak, dan pengaduan publik melalui aplikasi seperti Span Lapor. Maka, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Dengan mendukung implementasi reformasi birokrasi, kita berkontribusi pada terciptanya pemerintah yang bersih, melayani, dan kompetitif secara global.